Bikin nangis. Suami hanya tukang kuli bangunan, istri justru tega keluar masuk rumah seorang duda kaya. Saat rahasianya terbongkar, semua dibuat syok. Ternyata pagi itu mentari baru saja muncul di balik pepohonan, menyinari rumah kecil di sudut kampung. Rumah berdinding bambu itu tampak sederhana dan agak lusuh, tapi di dalamnya kehidupan terus berjalan. Di dapur, Rati, seorang perempuan berusia 30-an, dengan wajah sedikit kusut sedang sibuk menggoreng tempe sambil sesekali mendengus kecil. Di ruangan lain, Bambang, suaminya yang bekerja sebagai kuli bangunan, sedang membantu anak mereka, Ferry, mengenakan seragam sekolah. Bambang dengan suara lembut sambil memasangkan kancing baju Ferry. "Sudah rapi, Nak. Jangan lupa senyum di sekolah ya. Nanti biar Bu Guru makin sayang sama kamu." Ferry tertawa kecil. "Iya Pak, tapi nanti aku nggak senyum kalau baju Bapak bau keringat." Bapaknya tertawa pelan. "Jangan gitu dong Nak, kan baju wangi kalau ibu yang cuci." Rati yang mendengar percakapan itu dari dapur hanya mendengus sambil memindahkan tempe ke piring. Ia berjalan ke meja makan dengan ekspresi datar, meletakkan sarapan sederhana mereka di atas meja. "Sudah sana, makan cepat. Aku nggak mau lihat ada sisa nasi di piring ya." Bambang tersenyum kecil sambil menarik kursi. "Iya Bu, makasih ya. Sudah repot-repot nyiapin ini semua." Rati datar saja sambil membungkus bekal. "Ya mau gimana lagi? Kalau nggak aku yang kerja, kamu mau makan apa?" Bambang terdiam sejenak, tapi tetap berusaha menahan nada suaranya agar tetap lembut. "Rezeki itu kan sudah ada yang ngatur, Bu. Yang penting kita sehat. Aku bersyukur punya istri seperti kamu." Rati menatap Bambang sekilas dengan alis terangkat. "Halah, gak usah banyak ngomong. Jangan lupa, Mas. Jangan lupa, kamu itu nanti minta uang lagi buat rokok ya. Duitku udah mepet buat bayar sekolah Ferry." Bambang hanya tersenyum kecil, mencoba tidak memancing emosi istrinya. Ia tahu Rati memang seperti itu, tapi ia tetap mencintainya. Setelah selesai sarapan, Bambang membantu Rati menuntun sepeda tuanya ke depan rumah. "Hati-hati ya Bu, daganganmu semoga laris hari ini." Iya, udah gak usah cerewet," balas Rati tanpa menatap Bambang. Ferry berlari kecil dan mencium tangan ibunya. "Hati-hati Bu, nanti pulangnya jangan lupa bawain aku kue." Rati tersenyum kecil hanya kepada Ferry. "Ya, asal kamu gak nakal di sekolah." Rati pun mengayuh sepedanya meninggalkan rumah kecil itu. Di jalan ia terlihat lebih fokus pada dagangannya, hanya sesekali menjawab sapaan tetangga dengan nada seadanya. Bambang yang masih berdiri di depan rumah menghela nafas panjang. Setelah Rati pergi dengan sepedanya, Bambang kembali masuk ke dalam rumah. Ia mengambil helm dan tas kerjanya. Ia memandangi motor bebek tua yang terparkir di depan rumah. Motor itu sudah berkarat di beberapa bagian dan knalpotnya nyaris copot. Bambang menepuk-nepuk jok motornya. "Ayo nak tua, jangan mogok lagi ya, kita cari rezeki bareng-bareng hari ini." Ia menghidupkan motor itu dengan sedikit susah payah. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya mesin berbunyi, walau suaranya terdengar lebih mirip geraman. Dengan helm yang talinya sudah sobek di salah satu sisi, Bambang berangkat menuju proyek di ujung kampung. Ia bicara sendiri di jalan. Semoga hari ini lancar. Mudah-mudahan ada rezeki tambahan buat bayar sekolah Ferry." Di sisi lain, Rati sudah lebih dulu mengayuh sepedanya, melewati jalanan kecil kampung yang dipenuhi suara ayam berkokok dan anak-anak bermain. Keranjang-keranjang di sepedanya penuh dengan sayuran segar dari kangkung, bayam, hingga cabai dan tomat. Ia berhenti di depan rumah Ibu Ani, salah satu pelanggan setianya. Rumah itu menjadi titik kumpul ibu-ibu di kampung untuk membeli sayur setiap pagi. Dengan suara khas yang lantang, Rati mulai memanggil. Rati berteriak sambil turun dari sepeda. "Ibu-ibu, ayo sayur-sayur. Baru, segar, murah lagi. Jangan tunggu nanti, habis gak kebagian loh." Tak lama, Ibu Ani keluar dari rumahnya. Ia datang dengan senyuman lebar, diikuti oleh beberapa ibu-ibu lain yang sudah membawa keranjang kecil masing-masing. Ibu Ani tersenyum ramah. "Wah Rati, pagi-pagi sudah bikin heboh aja. Apa yang baru nih?" Rati cuek sambil membuka keranjang. "Sayur, kangkung, bayam, cabai merah bagus nih Bu. Kalau mau cepet ambil, jangan kebanyakan nanya." Ibu Ani tertawa kecil. "Ya ampun Rati, kayaknya hari ini mood kamu kurang bagus ya. Bambang lagi bikin kesel ya." Rati mendengus sambil mengatur dagangannya. "Ah, dia mah biasa aja. Hidup begini-begini aja. Apa yang mau dibikin kesal?" Ibu-ibu yang lain mulai mengerubungi Rati, memilih sayuran sambil berceloteh tentang kabar kampung. "Rati, cabainya bagus-bagus nih. Biasa berapa sekilo?" ujar Bu Lilis.
25.000 Bu, tapi kalau Ibu ambil banyak tak kasih 20. Cepetan ambil, saya masih harus keliling. Ibu Ani bercanda. Wah Ratih, kamu ini lebih keras dari juragan pasar. Suamimu nggak takut apa dimarahin kamu terus? Ratih tersenyum tipis tapi sinis. Ngapain takut? Hidup begini kalau nggak tegas nanti diinjak-injak. Udah Bu, mau beli apa lagi? Meski Ratih terlihat cuek dan galak, dagangannya tetap disukai karena harganya murah dan kualitasnya bagus. Setelah selesai melayani pembeli, Ratih menghitung uangnya dengan cekatan sebelum kembali mengayuh sepeda menuju kampung berikutnya. Sementara itu Bambang yang sedang dalam perjalanan ke proyek harus menghadapi motornya yang tiba-tiba mogok di tengah jalan. Bambang menggerutu sendiri sambil menepuk-nepuk motornya. Aduh nak tua, kenapa sih nggak sabar? Kita baru separuh jalan nih. Ya udah tunggu sebentar ya, Bapak betulin dulu. Dengan penuh kesabaran, Bambang turun dari motor dan mulai memeriksa mesinnya. Walau hidup mereka serba susah, Bambang selalu mencoba melihat sisi baik dari segala hal. Yang tidak ia sadari, hari itu ia akan membawa lebih dari sekedar tantangan biasa dalam pekerjaannya. Bu Ratih masih berdiri di samping sepedanya sambil mengatur posisi keranjang yang mulai kosong setelah sebagian sayurnya dibeli ibu-ibu. Namun pembicaraan mereka yang beralih ke Bu Asih membuatnya tidak bisa sepenuhnya fokus. Bu Ratih tahu nggak, Bu Asih sekarang udah punya motor baru loh, motor Matic. Keren banget, katanya itu motor baru keluar bulan lalu. Bu Lilis ikut-ikutan. Iya ya, suaminya kan sekarang jadi mandor proyek. Wah, beda banget sama dulu waktu mereka masih susah. Bu Ratih hanya diam, wajahnya tetap datar. Tangannya sibuk merapikan cabai dan tomat di keranjang, tapi matanya menatap kosong ke arah sayuran. Bu Ani melirik ke arah Ratih, mencoba menggoda. Bu Ratih, gimana nih? Suamimu kan juga kerja di proyek. Masa nggak kepikiran buat naik pangkat jadi mandor kayak suaminya Bu Asih? Lumayan loh, gajinya lebih besar. Siapa tahu nanti bisa nyusul beli motor juga. Bu Lilis tertawa kecil. Iya Bu Ratih, kalau Pak Bambang jadi mandor kan ibu nggak usah capek-capek keliling kayak gini. Tinggal santai di rumah, nungguin uang datang, enak banget kan? Bu Ratih tetap tidak menanggapi, ia menunduk sedikit, pura-pura sibuk dengan dagangannya, meskipun dalam hatinya omongan itu mulai mengganggunya. Bu Ani melanjutkan dengan nada seolah bercanda, tapi menusuk. Kami ini bukan ngomong apa-apa loh Bu. Tapi suami ibu itu kan harusnya bisa cari peluang. Lihat tuh suaminya Bu Asih, katanya dia rajin ngobrol sama bos proyek. Gak cuma nunggu kerjaan datang, jadi ya sekarang dihormati sama anak buahnya. Ibu Lilis menambahkan sambil melirik Ratih. Kalau mau berubah nasib ya harus usaha lebih kan ya. Suaminya Bu Asih itu tahu caranya gimana mengambil kesempatan. Pak Bambang bisa nggak ya kayak gitu? Ratih mengepalkan tangan di belakang keranjang, tapi ia tidak menunjukkan ekspresi apapun. Hatinya terus seperti diremas. Mereka pikir, aku nggak pernah ngomong sama Mas Bambang soal ini. Apa mereka tahu susahnya hidup seperti ini? Namun Ratih tetap memilih diam. Ia tahu kalau ia membalas omongan itu hanya akan menjadi bahan gosip yang lebih panjang. Bu Ani tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Tapi ya sudahlah Bu Ratih, mungkin nanti rezekinya datang dari arah lain. Siapa tahu abis ini laris dagangannya, bisa buka toko sayur. Ibu Lilis tertawa kecil. Iya, siapa tahu. Bu Ratih akhirnya mendongak sedikit, pandangannya tajam tapi tetap tidak berkata apa-apa. Ia hanya tersenyum tipis, senyum yang lebih terlihat seperti ingin mengakhiri pembicaraan itu. Ratih pelan dengan nada datar. Sudah selesai belanjanya, kalau sudah saya mau siap-siap ke tempat lain. Ibu Ani dan Ibu Lilis saling pandang, sedikit salah tingkah karena menyadari Ratih tidak nyaman dengan obrolan mereka. Oh, iya Bu, makasih ya, sayurnya segar banget hari ini, ujar Ibu Ani. Iya Bu, hati-hati di jalan, balas Ibu Lilis. Bu Ratih hanya mengangguk singkat. Begitu ibu-ibu itu pergi, ia berdiri sejenak di samping sepedanya, menarik nafas panjang dan menghembuskannya perlahan. Hidup itu gak segampang omongan mereka, tapi apa benar, aku terlalu puas dengan keadaan begini? Ratih menggigit bibir bawah, menahan emosi yang bercampur aduk di dalam hati. Ratih baru saja akan mengayuh sepedanya ketika terdengar suara berat dan ramah memanggil dari arah belakang. Itu Pak Satrio. Bu Ratih, tunggu sebentar. Ratih menghentikan gerakannya, lalu menoleh dilihatnya Pak Satrio sedang melangkah menghampirinya. Lelaki itu mengenakan kemeja biru muda yang disetrika rapi, lengan kemejanya digulung hingga siku, menonjolkan kesan santai tapi tetap profesional. Wajahnya bersih, dihiasi senyuman hangat yang membuat Ratih hatinya mendadak terasa berbeda. Maaf ya, saya agak telat. Saya lihat ibu-ibu tadi sudah ramai. Saya pikir kamu sudah pergi. Ratih yang biasanya cuek mendapati dirinya tanpa sadar tersenyum kecil. Perasaannya terasa ringan, jauh dari kesal atau lelah seperti biasanya. Ratih dengan suara lebih lembut dari biasanya. Oh,
Pak Satrio, nggak apa-apa Pak, saya masih di sini. Mau beli apa hari ini? Pak Satrio tersenyum ramah sambil melirik keranjang sayur yang ada di sepeda Ratih. Kangkung sama tempe ada kan? Kalau ada, cabai sama bawang merah. Sekalian. Ratih segera mengambil sayur yang diminta sambil sesekali melirik Pak Satrio. Suara ibu-ibu yang sebelumnya mengganggunya kini terasa seperti latar belakang yang samar. Pak Satrio berdiri dengan santai menyapa beberapa ibu-ibu yang masih berkumpul. Ibu Ani tersenyum menggoda. Wah, Pak Satrio, pagi-pagi sudah rajin belanja, masih masak sendiri ya? Pak Satrio tertawa kecil. Iya Bu Ani, kalau nggak masak sendiri siapa lagi? Anak saya kan jauh di luar kota, nggak ada yang bantuin di rumah. Ibu Lilis menambahkan menggoda. Wah Pak, kalau cari istri baru bilang-bilang ya, biar kami bantu carikan. Pak Satrio hanya tersenyum ramah, tanpa menanggapi lebih jauh, membuat ibu-ibu itu terkikik geli. Ratih yang biasanya tak peduli dengan candaan seperti itu merasakan sesuatu yang aneh dalam hatinya. Ia mencoba untuk tetap tenang, tapi tangannya gemetar sedikit saat menyerahkan sayuran kepada Pak Satrio. Ratih dengan nada lembut. Kangkungnya segar Pak, tempenya juga baru, mau sekalian tambah cabai, lumayan pedes, bagus buat tumisan. Pak Satrio menatap Ratih dengan senyum tipis. Ya boleh, kamu tahu aja saya suka masakan pedas. Ratih tersenyum kecil, wajahnya agak memerah, sesuatu yang jarang terlihat darinya. Iya kan sering beli di sini, jadi hafal. Pak Satrio tertawa ringan sambil menyerahkan uang untuk bayar. Ini Bu Ratih, sisanya buat tambah modal ya, daganganmu selalu bagus kok. Ratih kaget tapi buru-buru menolak dengan sopan. Ah, gak usah Pak, saya gak mau terima lebih, nanti saya dianggap apa sama orang-orang. Pak Satrio mengangguk sambil tersenyum. Ya sudah, terserah kamu. Kalau begitu saya pulang dulu, hati-hati di jalan ya. Ratih hanya mengangguk, menatap punggung Pak Satrio yang berjalan pergi dengan langkah tenang. Pandangan Ratih tetap terpaku beberapa detik hingga suara Ibu Ani memecah lamunannya. Ibu Ani berbisik kepada Bu Lilis dengan pelan tapi cukup terdengar oleh Ratih. Wah, Bu Ratih sekarang melayaninya beda banget ya kalau sama Pak Satrio. Biasanya kan galak. Ibu Lilis tertawa kecil. Iya, auranya lain kalau ada Pak Satrio. Jangan-jangan Ratih juga. Ratih menghela nafas panjang, mencoba mengabaikan celotehan itu. Namun dalam hatinya, ia tidak bisa membohongi diri. Setelah Pak Satrio pergi, keheningan kembali menyelimuti kelompok ibu-ibu yang masih berkumpul di sekitar Ratih. Namun, tak lama kemudian celotehan khas mereka mulai mengudara kembali, kali ini dengan nada menggoda. Wah Bu Ratih, saya baru tahu ternyata kalau Pak Satrio yang beli kamu jadi lembut banget, tumben. Biasanya kan judes. Ibu Ani menyeringai sambil melirik Ratih. Ibu Lilis tertawa kecil, ikut menimpali. Iya, tadi tuh cara ngomongnya beda banget. Sampai saya mikir apa jangan-jangan Ibu Ratih tertarik ya sama Pak Satrio. Ratih mendengus kecil, lalu melipat tangannya di depan dada sambil menatap mereka dengan ekspresi cuek. Ngawur kalian, dia pelanggan sama kayak kalian. Saya kan cuma melayani, nggak lebih. Tapi si ibu-ibu itu tidak berhenti sampai di situ. Bu Ani tersenyum nakal. Ah, masa sih? Tapi kok tadi matamu kelihatan berbinar-binar pas dia datang? Sampai mukamu agak merah loh. Kami semua lihat. Betul-betul. Lagi pula kalau dipikir-pikir Pak Satrio itu memang ganteng, mapan, duda pula. Kalau dia serius sama Bu Ratih kan enak tuh. Hidupmu pasti jauh lebih terjamin. Ratih mulai merasa gusar, tapi ia tetap berusaha mempertahankan sikap cueknya. Halah, gak ada hubungannya. Suami saya itu kerja keras, gak kurang apa-apa. Saya gak perlu yang lain. Namun meski mulutnya menyangkal, kata-kata ibu-ibu itu mulai bermain di pikirannya. Hidup lebih terjamin. Bayangan hidup bersama Pak Satrio dengan segala kenyamanan yang ditawarkan tiba-tiba melintas sejenak di benaknya. Namun, ia segera mengusir bayangan itu. Ia merasa bersalah karena sempat memikirkannya. Ibu Ani mencoba lebih serius. Tapi Bu, kamu ingat ya, apapun keadaan sekarang, kamu itu punya suami dan anak. Gak baik kalau sampai tergoda, jangan sampai ada yang ngomong macam-macam. Ibu-ibu yang lain mengangguk setuju, tapi mereka masih tersenyum geli. Ibu Lilis tertawa lirih. Iya ya, jangan baper Bu Ratih. Kami cuma bercanda kok, gak ada maksud apa-apa. Ibu Ani mengikuti dengan nada santai. Iya, santai aja Bu. Pak Satrio itu kan memang ramah ke semua orang. Lagian siapa sih yang gak suka dilayani dengan senyuman kayak tadi? Dia pasti senang belanja di tempatmu. Mendengar itu, Ratih akhirnya ikut tertawa kecil. Walaupun hatinya sedikit berdebar karena merasa pikirannya tadi sempat jauh. Ia mencoba menganggap semua ini hanya lelucon biasa. Iya tahu, kalian ini memang hobi banget bikin orang gak tenang. Ibu-ibu pun tertawa serempak, puas melihat Ratih sedikit melunak.
Sudah Bu Rati, jangan dipikir serius, kami cuma mau menghibur kamu biar nggak tegang terus, ujar Bu Ani. Rati sambil merapikan keranjang di sepedanya. Iya ya, tapi kalau nggak belanja lagi saya mau lanjut jalan, masih banyak yang harus saya jual sebelum siang. Ya, hati-hati di jalan ya, semoga daganganmu laris manis, ucap Bu Lilis. Rati mengangguk sambil menaiki sepedanya. Makasih Bu Ani, Bu Lilis, sampai ketemu lagi besok pagi. Rati mengayuh sepedanya perlahan, meninggalkan ibu-ibu yang masih berbincang di belakang. Namun kata-kata mereka terus berputar di pikirannya. Setelah waktu istirahat tiba, Bambang dan teman-temannya duduk santai di bawah tenda kecil yang mereka buat untuk berteduh dari panasnya matahari. Bekal sudah terhampar dan mereka mulai menikmati makanan sederhana yang mereka bawa dari rumah. Bambang membuka bekalnya yang disiapkan oleh Rati tadi pagi. Nasi putih yang cukup banyak, telur dadar, oseng kacang, dan beberapa kerupuk. Bawa makanan yang masih hangat langsung menggoda perut yang keroncongan. Bambang tersenyum sambil membuka bekal. Ayo makan bareng-bareng, kalau ada yang nggak bawa bekal, sini, ikut makan. Bekalnya banyak. Beberapa teman Bambang juga sedang membuka bekal mereka mengangguk dan ikut duduk lebih dekat. Ada yang membawa bekal, ada yang tidak. Salah satu teman yang tidak membawa bekal terlihat agak canggung, tapi Bambang tetap mengajak mereka makan bersama tanpa merasa keberatan. Temannya tersenyum mengambil makanan. Pak Bambang, makasih ya, bekalnya enak banget, ikhlas banget diajak makan bareng. Bambang tersenyum ramah. Gak usah sungkan, kita kan kerja bareng, makan bareng. Jangan merasa keberatan. Mereka pun melanjutkan makan dan saat itulah pembicaraan berubah menjadi lebih pribadi. Salah satu teman Bambang mulai berbicara tentang istrinya. Pak Bambang, kamu ini beruntung punya istri yang perhatian. Istrinya masak, siapin bekal, walau cuma yang sederhana. Itu beda banget sama istri saya. Dulu saya kerja keras, istri malah ngeluh soal gaji saya, serba salah deh. Mendengar keluhan temannya itu, Bambang terdiam sejenak. Ia menatap bekalnya, mencoba meresapi setiap kata yang keluar dari mulut temannya. Di dalam hati, Bambang merasa bersyukur, meskipun Rati tidak pernah terlalu banyak bicara. Tetapi, ia tetap perhatian. Walaupun dia cuek, ia menyayangi keluarganya dengan cara yang sederhana. Ia menyiapkan bekal setiap pagi tanpa mengeluh. Bambang dalam hati, kadang aku terlalu sering mengeluh soal Rati. Padahal, dia gak pernah sekalipun ninggalin aku. Kalau dia cuek, itu cara dia menunjukkan perhatian. Semua yang dia lakukan untuk keluarga ini, itu bukti dia sayang, meskipun gak banyak kata-kata. Namun Bambang tidak mengatakan apapun kepada teman-temannya, ia hanya tersenyum tipis sambil melanjutkan makan. Temannya yang lain melanjutkannya dengan keluh kesah. Kadang saya ingin sekali punya istri yang bisa lebih mendukung, gak cuma nyalain terus. Saya juga capek pak, tapi ya mau gimana lagi. Bambang tersenyum mencoba mengalihkan pembicaraan. Iya, hidup memang penuh ujian. Yang penting kita tetap sabar dan terus berusaha. Teman-teman Bambang mengangguk setuju. Mereka tahu bahwa setiap orang memiliki masalah sendiri. Namun di balik setiap kesulitan, Bambang merasa lebih tenang karena memiliki Rati yang meskipun tidak sempurna, tetap setia dan peduli pada keluarga. Mereka melanjutkan makan dengan pembicaraan ringan, sementara Bambang tetap menyimpan dalam hati rasa terima kasihnya kepada Rati. Ya meskipun sering terkesan keras, selalu ada untuk keluarga mereka. Malam itu rumah kecil keluarga Bambang terasa hangat, meskipun sederhana. Ferry yang baru saja selesai mandi dan berganti pakaian sudah duduk di meja makan bersama ayahnya. Wajahnya ceria, penuh antusiasme menceritakan hari-hari di sekolah. Ferry dengan nada semangat. Ayah, tadi di sekolah aku belajar menggambar. Guru bilang gambarku bagus, aku gambar rumah sama ayam. Bambang tersenyum lebar, mendengarnya dengan penuh perhatian. Wah, hebat anak ayah. Besok tunjukkan gambarnya ya, ayah mau lihat. Ferry mengangguk cepat. Iya ayah, terus tadi aku juga main lompat tali sama teman-teman, tapi ada yang kalah, terus nangis. Bambang tertawa kecil mendengar cerita polos anaknya. Bagi Bambang, mendengar suara ceria Ferry adalah hiburan tersendiri setelah lelah bekerja seharian. Ia mengusap kepala anaknya dengan lembut. Sementara itu di dapur, Rati sibuk menyelesaikan masakan. Wajahnya tetap dengan ekspresi khas yang cuek seolah tidak peduli dengan percakapan di meja makan. Setelah selesai, Rati membawa piring-piring dan bergabung di meja makan. Tanpa banyak bicara, ia mulai menyiapkan piring untuk Bambang dan Ferry, lalu menaruh lauk pauk sederhana di meja. Bambang tersenyum dengan nada lembut. Terima kasih ya Bu, sudah masakin buat kita. Capek-capek kerja, rasanya enak kalau pulang ada makan malam seperti ini. Rati dengan nada ketus tanpa menatap Bambang. Ya masak aja, emang mau makan apa kalau nggak dimasakin? Mau beli di warung tiap hari, uang dari mana? Bambang tersenyum tipis. Ia sudah terbiasa dengan sikap Rati yang keras dan jarang menunjukkan rasa sayang secara verbal. Dalam hati ia tetap bersyukur karena Rati masih peduli dan mau melakukan semua itu untuk keluarganya.
Setelah semua siap, mereka mulai masak, tapi suasana tenang itu tiba-tiba berubah ketika Ratih membuka pembicaraan. Ratih dengan nada datar tapi penuh sindiran. Tadi aku dengar dari ibu-ibu, Bu Asih beli motor baru. Padahal, dulu suaminya cuma kuli bangunan kayak kamu. Sekarang suaminya mandor, bisa beli motor. Kita kapan, Pak? Motor butut itu aja tiap hari mogok. Bambang menahan nafas sejenak, mencoba tidak terpancing emosi. Ia menelan makanannya perlahan lalu menatap Ratih dengan sabar. Bambang dengan nada lembut mencoba menenangkan. Bu, setiap orang punya rezekinya masing-masing. Mungkin Pak Sumarno itu lagi dapat rezeki lebih sekarang. Kita sabar aja, pelan-pelan nanti kalau ada rezeki lebih, kita juga bisa beli motor baru. Ratih mendengus dengan nada semakin keras. Sabar terus. Aku bosan dengan kata sabar. Dari dulu kamu cuma ngomong sabar, tapi nggak ada hasilnya. Kamu kerja keras iya, tapi apa gunanya kalau nggak ada perubahan? Lihat Pak Sumarno, dulu dia juga kuli kayak kamu, sekarang dia mandor. Kamu kapan bisa kayak dia? Bambang menatap Ratih, merasa semakin terpojok. Dia melirik Ferry yang duduk diam mendengarkan percakapan orang tuanya. Wajah anak itu mulai berubah murung. Bambang dengan nada lembut mencoba menenangkan. Bu, tolong jangan bicara seperti itu di depan Ferry. Anak kita dengar. Kita nggak mau dia jadi sedih atau bingung gara-gara ini. Ratih tetap keras kepala, suaranya makin tinggi. Justru biar dia tahu, biar dia sadar kalau bapaknya ini nggak bisa kasih kehidupan yang layak buat keluarganya. Kamu kerja dari pagi sampai malam tapi hasilnya mana? Aku capek bang, capek hidup kayak gini terus. Bambang menatap Ratih dengan tatapan penuh kesabaran, tetapi juga terlihat luka di matanya. Ia menatap Ferry yang sudah menundukkan kepala, tampak bingung dan sedih dengan ucapan ibunya. Bambang dengan nada lirih menahan diri. Bu, tolong jangan seperti ini. Kalau mau bicara nanti saja setelah Ferry tidur. Namun Ratih tidak berhenti. Ia terus berbicara menyalahkan Bambang atas kesulitan hidup mereka, membanding-bandingkannya dengan orang lain hingga pembicaraan meluas ke hal-hal yang tidak relevan. Bambang mulai kehilangan selera makan. Ia memandang nasi di piringnya, tapi tidak mampu menyuapkan satu sendok pun lagi. Dengan pelan, tanpa berkata apa-apa, Bambang meletakkan sendoknya. Ia berdiri meninggalkan meja makan. Ayah mau kemana? Bambang tersenyum kecil berusaha tidak menunjukkan perasaannya. Ayah duduk di luar sebentar nak, kamu makan yang banyak ya. Dengan pelan, tanpa berkata apa-apa, Bambang meletakkan sendoknya. Ia berdiri meninggalkan meja makan. Ayah mau kemana? Ucap Ferry pelan menatap Bambang. Ia tersenyum kecil berusaha tidak menunjukkan perasaannya pada Ferry. Ayah duduk di luar sebentar nak, kamu makan yang banyak ya. Bambang berjalan keluar, membuka pintu dan duduk di teras rumah. Ia menatap langit malam yang penuh dengan bintang, mencoba menenangkan pikirannya yang bergemuruh. Di teras rumah yang sederhana, Bambang duduk di kursi kayu tua yang sudah mulai lapuk. Di tangannya ada sebatang rokok yang menyala. Asapnya mengepul tipis di udara. Langit malam dipenuhi bintang-bintang, tapi keindahan itu tak mampu mengusir rasa pedih di hatinya. Bambang menghisap rokoknya perlahan lalu menghembuskan nafasnya berat. Ia menatap langit sambil memutar-mutar pikiran di kepalanya, mencoba memahami apa yang sedang ia rasakan. Kata-kata Ratih yang tadi dilontarkan di meja makan terasa begitu tajam, seolah menembus ke jantungnya. Apa yang salah sama aku? Apa aku memang gak cukup? Rasanya aku sudah kerja keras, banting tulang buat keluarga ini. Tapi kenapa dia gak pernah puas? Apa aku memang gak layak jadi suami dia? Bambang memejamkan matanya sejenak, mencoba meredam rasa sakit. Ingatannya melayang ke masa lalu, saat pertama kali ia bertemu Ratih. Ratih adalah wanita pekerja keras mandiri dan tidak pernah mengeluh tentang hidup yang serba kekurangan. Hal itulah yang membuat Bambang jatuh hati padanya. Tapi setelah menikah, Bambang menyadari sisi lain dari Ratih. Sikapnya yang keras kepala, emosinya yang sulit dikendalikan, dan ucapannya yang sering menyakiti hati. Dalam hati, ia melamun. Ratih memang selalu melakukan kewajibannya. Dia masak, urus anak, dan bantu cari nafkah dengan dagang sayur keliling. Tapi kenapa ya sikapnya selalu seperti itu? Kasarnya dia, ucapannya yang tajam. Kadang aku sampai nggak tahu apa dia benar-benar sayang sama aku. Apa cuma aku yang merasa berjuang buat keluarga ini. Asap rokok yang mengepul terasa seperti lambang dari pikirannya yang kusut. Dalam kesunyian malam, Bambang mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apa aku sanggup begini terus? Hidup dengan wanita yang gak pernah mau menghargai apa yang aku lakukan. Kadang aku merasa seperti gak dianggap. Apa aku harus terus bertahan? Atau mungkin lebih baik kalau kita berpisah? Bayangan perceraian tiba-tiba muncul di pikirannya. Namun bersamaan dengan itu wajah Ferry yang polos dan penuh semangat terlintas di benaknya. Anak itu adalah alasan utama Bambang terus berjuang, meskipun hatinya yang terluka. Tapi bagaimana dengan Ferry? Kalau aku berpisah dari Ratih, bagaimana nasib anakku? Dia butuh orang tua. Aku gak mau dia kehilangan salah satu dari kami.
Namun, pikiran itu terus menghantuinya. Bambang teringat pada obrolan teman-temannya tadi siang. Salah satu temannya bercerita tentang istrinya yang selalu menyalahkan suami dan itu terasa seperti cerminan dari apa yang ia alami dengan Rati. Tapi di sisi lain ia juga sadar bahwa Rati selalu menjalankan tanggung jawabnya. Dia bukan wanita yang malas atau tidak peduli. Bambang menatap bintang-bintang di langit, mencoba mencari jawaban dari kebingungannya. Ia mengisap rokok terakhirnya lalu mematikan putungnya di asbak kecil yang terbuat dari kaleng bekas. Hatinya terasa berat. Bambang dalam hati dengan perasaan campur aduk. Mungkin aku harus lebih sabar, mungkin ini cuma ujian, tapi sampai kapan aku harus bertahan? Setelah beberapa saat melamun, Bambang memutuskan untuk tidak masuk ke kamar. Ia merasa terlalu berat untuk menghadapi Rati malam itu. Ia masuk ke ruang tengah, mengambil bantal kecil dari kamarnya, lalu merebahkan diri di sofa depan televisi, yang usianya hampir setua pernikahan mereka. Bambang berbaring di sana, menatap langit-langit yang gelap. Suara jangkrik terdengar samar dari luar rumah. Ia mencoba memejamkan mata, tetapi pikirannya terus berputar tentang apa yang harus ia lakukan untuk keluarganya. Dalam kebingungannya, ia hanya bisa berharap agar esok hari membawa sedikit keajaiban yang bisa meredakan kegelisahannya. Di kamar, Rati tidak menyadari bahwa suaminya memilih tidur di sofa. Sikap cueknya masih terus berlanjut dan dia bahkan tidak menyadari bahwa ucapannya tadi telah melukai hati suami. Pagi itu, suasana di rumah kecil keluarga Bambang masih terasa tegang. Setelah kejadian malam sebelumnya, matahari baru saja terbit memancarkan sinarnya yang hangat. Tetapi dalam rumah, hawa dingin masih menyelimuti hubungan Bambang dan Rati. Bambang sudah bangun lebih awal, dengan sabar ia membantu Ferry bersiap-siap untuk sekolah. Ferry terlihat ceria, tidak menyadari ketegangan di antara kedua orang tuanya. Bambang dengan lembut sambil memakaikan kaos kaki ke Ferry. Ferry, hari ini semangat lagi ya di sekolah. Jangan lupa bilang terima kasih ke ibu guru kalau kamu diajarin hal baru. Ferry mengangguk dengan antusias. Iya ayah, tadi malam aku mimpi menang lomba menggambar di sekolah. Nanti aku mau cerita ke ibu guru. Bambang tersenyum mendengar cerita polos anaknya. Setelah memastikan tes Ferry sudah rapi dan lengkap, ia membimbing anaknya menuju meja makan. Rati di sisi lain masih sibuk di dapur menyiapkan sarapan dan bekal Bambang. Wajahnya tetap dengan ekspresi cuek khasnya seolah ketegangan semalam tidak pernah terjadi. Bambang duduk di meja makan, mengambil nasi dan lauk yang sudah disiapkan Rati. Ia makan dengan cepat, sadar bahwa waktu sudah mepet untuk berangkat kerja. Sementara itu Rati menyelesaikan masakannya sambil sesekali melirik Bambang dari sudut mata. Dalam hatinya ia masih menyimpan amarah tetapi memilih untuk tidak mengungkapkannya. Dengan nada ketus ia tiba-tiba mengingatkan. Nanti bekalnya tinggal sebentar lagi. Tunggu aja dulu, kalau mau bekal kan gak usah jajan di luar. Rati dengan nada datar tanpa menoleh. Bambang menghela nafas mencoba menahan diri agar suasana tidak makin memanas. Ia menelan suapan terakhir lalu berdiri dari kursi. Dengan nada datar, Bambang berusaha menghindari konflik. Gak usah bu, hari ini gak bawa bekal. Aku buru-buru, takut telat ke proyek. Rati yang masih di dapur berhenti sejenak. Ia menoleh dengan ekspresi datar, tapi matanya menyeratkan ketidaksenangan. Rati ketus sambil melanjutkan memasak. Ya udah terserah, mau bawa atau enggak bukan urusan aku. Kalau lapar jangan ngeluh nanti. Kata-kata Rati itu seperti pisau yang menambah luka di hati Bambang. Namun ia memilih diam. Bambang tahu jika ia membalas perkataan Rati, suasana hanya akan semakin keruh. Ia segera mengambil helm bututnya, lalu menatap Ferry yang masih duduk di meja makan. Bambang tersenyum lembut dengan nada lembut. Ferry, ayah pergi dulu ya. Kamu belajar yang rajin di sekolah, jangan lupa doain ayah biar sehat selalu. Ferry mengangguk sambil tersenyum. Iya ayah, hati-hati di jalan. Bambang mengusap kepala anaknya dengan lembut, lalu melangkah menuju pintu. Tanpa berkata apa-apa lagi pada Rati, ia menyalakan motor bebek tua dengan suara yang tak lagi mulus. Motor itu sempat tersendat 2 kali sebelum akhirnya berhasil menyala. Rati hanya melirik sekilas dari dapur, lalu kembali sibuk dengan masakannya tanpa sedikit pun menunjukkan perhatian kepada suaminya yang hendak pergi bekerja. Motor tua itu lama-lama bikin ribet aja, ujar Rati nyaris tak terdengar. Bambang tidak mendengar ucapan Rati, ia hanya menghela nafas panjang dan segera memacu motornya keluar dari halaman rumah, meninggalkan suasana tegang yang seolah menjadi bagian rutin dari kehidupannya. Rati di sisi lain tetap sibuk di dapur, ekspresinya datar, tidak menunjukkan penyesalan atau rasa bersalah. Dalam pikirannya ia merasa semua ini adalah hal biasa, perdebatan seperti semalam bukan sesuatu yang perlu diributkan lebih jauh. Setelah selesai memasak, Rati duduk sebentar di meja makan, menikmati sarapan dengan wajah tanpa ekspresi. Ferry yang sudah siap berangkat sekolah tetap ceria, meskipun suasana rumah terasa dingin. Ferry dengan pelan menatap ibunya. Ibu, kenapa ayah nggak bawa bekal hari ini? Rati sambil mengunyah dengan nada datar. Bilang buru-buru, ya udah biarin aja. Ferry mengangguk kecil.
Meskipun dalam hatinya ada sedikit kebingungan melihat sikap ibunya, namun sebagai anak kecil ia tidak terlalu memikirkan hal itu. Pagi itu rumah kecil mereka kembali menjadi saksi dari sebuah hubungan yang semakin renggang. Meskipun kedua belah pihak berusaha menjalankan peran masing-masing dalam keluarga, pagi yang cerah menyelimuti kampung kecil itu. Rati mengayuh sepedanya menuju rumah Pak Satrio lebih awal dari biasanya. Sepeda tuanya terparkir di depan pagar rumah Pak Satrio, sementara Rati menghilang di dalam. Dari kejauhan, Bu Ani sedang menyiram tanaman di halaman rumahnya. Ia melihat sepeda Rati terparkir di sana, tapi tidak terlalu mempedulikannya. Setelah selesai menyiram, ia masuk ke dalam rumah untuk menyiapkan sarapan keluarganya. Beberapa menit kemudian Rati keluar dari rumah Pak Satrio dengan langkah cepat, lalu menuju depan rumah Bu Ani dengan suara khasnya. Rati memanggil untuk menjajakan sayuran. Rati berteriak lantang, sayur, sayur, sayur segar. Bu Ani, sayurnya udah sampai nih. Mendengar teriakan Rati, Bu Ani segera keluar dari rumah dengan membawa keranjang belanja. Wajahnya tampak tenang seperti biasa. Pagi Rati, seger-seger nih sayuran hari ini. Rati cuek sambil merapikan dagangannya. Iya Bu, baru aja ambil dari pasar subuh tadi. Mau pilih yang mana? Bu Ani mulai memeriksa sayuran di keranjang Rati. Beberapa ibu-ibu yang tinggal di sekitar rumah Bu Ani juga mulai berdatangan setelah mendengar suara Rati. Mereka berkumpul dan mulai memilih sayuran sambil berbincang ringan. Pagi-pagi gini belanja sayur enak tuh, masih segar semua. Iya, aku tadi pikir ketinggalan. Untung Rati belum selesai jualannya. Rati ini kayaknya dagangannya makin laris aja ya. Jangan-jangan sekarang udah ada pelanggan VIP nih. Ibu-ibu yang lain tertawa kecil mendengar lelucon itu, tapi Rati hanya tersenyum tipis tanpa menanggapi. Bu Ani memasukkan beberapa cabai ke dalam keranjangnya. Aku ambil ini aja deh, hari ini mau masak sambal, kangkung, sama tahu goreng buat anak-anak. Rati menghitung cepat. Oke Bu Ani, totalnya 15.000. Bu Ani memberikan uangnya. Rati kembali sibuk melayani ibu-ibu yang lain. Tidak ada pembahasan lebih lanjut dari Bu Ani tentang apa yang ia lihat sebelumnya. Ia bertingkah seperti biasa, tidak menunjukkan rasa curiga atau heran sedikit pun. Setelah ibu-ibu selesai berbelanja, mereka kembali ke rumah masing-masing sambil membawa kantong belanjaan penuh dengan sayur mayur. Rati dengan wajah datar dan tanpa banyak bicara menaiki sepeda lagi, siap melanjutkan perjalanan keliling kampung. Setelah Rati melanjutkan perjalanan keliling kampung, Bu Ani kembali duduk di teras rumahnya bersama beberapa ibu-ibu yang masih ingin berbincang. Obrolan ringan mereka berlanjut hingga tiba-tiba Bu Ani dengan suara pelan mulai membuka topik baru yang membuat suasana berubah. Bu Ani berbisik tapi cukup terdengar oleh semua. Tadi pagi, aku sempat lihat sesuatu yang bikin heran. Heran kenapa Bu Ani? Cerita dong. Bu Ani membaringkan tubuhnya sedikit seakan ingin menambah kesan rahasia. Sepeda Rati itu tadi pagi aku lihat terparkir di depan rumah Pak Satrio. Ibu-ibu yang lain kaget. Pak Satrio, duda itu. Bu Ani serius? Bu Ani mengangguk mantap. Iya beneran. Dia tuh nggak cuma berhenti di depan rumah Pak Satrio. Rati masuk ke dalam rumah Pak Satrio. Lama lagi di sana, sampai aku heran kok tumben. Ibu yang lain membuka mulut terkejut. Astagfirullah, kok bisa? Ada-ada aja. Padahal Pak Satrio itu duda loh. Gimana sih Rati? Gak mikir apa? Iya, gak tahu etika. Kalau mau nawarin dagangan kan cukup dari luar aja. Gak perlu masuk segala. Apalagi dia kan udah punya suami. Ibu yang lain menduga-duga dengan ada suara pelan. Tapi jangan-jangan ada apa-apa di antara mereka. Gimana kalau... Ibu Ani memotong dengan cepat. Suaranya serius. Jangan sembarangan nuduh, kita belum tahu apa-apa. Tapi jujur aja aku juga mikir yang sama. Mana pagi-pagi lagi, gak ada siapa-siapa di sana. Kalau gak percaya coba aja, besok kalian lihat sendiri. Aku yakin Rati pasti bakal mampir lagi ke rumah Pak Satrio. Ibu-ibu yang lain menggelengkan kepala tanpa kecewa. Gak habis pikir, suaminya kerja keras cari nafkah, dia malah begitu. Apa dia gak mikir anaknya? Kalau sampai ada yang tahu bisa malu satu kampung. Bisa jadi ini udah kebiasaan Bu. Mungkin Pak Satrio itu pelanggan spesial, tapi tetap aja caranya salah kalau sampai masuk rumah. Ujar ibu-ibu yang lain sambil memegang dagunya berpikir. Bu Ani mengangkat bahu. Ya kita lihat aja besok pagi. Kalau memang dia mampir lagi, berarti bukan cuma kebetulan. Aku yakin ada sesuatu di antara mereka. Para ibu-ibu itu saling pandang, ekspresi mereka penuh dengan kecurigaan. Kabar yang disampaikan Bu Ani tadi perlahan menyulut berbagai spekulasi. Meski mereka tidak punya bukti nyata, perasaan ingin tahu mereka semakin besar. Setelah beberapa saat, obrolan pun selesai. Ibu-ibu satu persatu kembali ke rumah masing-masing. Tapi di hati mereka, rasa penasaran semakin tumbuh. Mereka memutuskan untuk membuktikan sendiri apa yang dikatakan Bu Ani besok pagi. Di lokasi proyek, Yono dan Darman sedang duduk di bawah pohon besar, menikmati bekal makan siang mereka. Namun, sesuatu terasa berbeda.
Yono melihat sekeliling sambil mengunyah. Loh, Darman, si Bambang mana? Kok nggak kelihatan dari tadi? Biasanya dia udah nimbrung duluan pas makan siang begini. Darman menggeleng sedikit heran. Gak tahu, aku tadi lihat dia jalan ke arah sana, kayaknya ke warung. Tumben banget. Padahal biasanya dia bawa bekal dari rumah. Hah? Warung? Ada apa ya? Dia lagi nggak mau makan bekalnya? Apa gimana? Ujar Yono mengernyitkan dahi. Darman tertawa kecil. Siapa tahu mungkin istrinya lupa kasih lauk yang enak, jadi dia cari makan di luar. Yono bercanda sambil menunjuk nasi di kotaknya. Lagian Bambang itu kan baik banget, bekalnya aja sering diajak bagi-bagi sama kita. Gak mungkin dia ngeluh soal makanan. Darman mengangguk. Iya juga sih, tapi gak tahu juga deh. Mungkin lagi ada masalah di rumah. Aku tadi lihat mukanya agak suntuk pas kerja pagi tadi. Sementara itu di sebuah warung sederhana di ujung jalan, Pak Bambang baru saja masuk. Suasana di dalam ruangan cukup sepi. Hanya ada 3 orang pelanggan lain yang sedang makan. Mereka tampak seperti penduduk sekitar, bukan kuli proyek. Penjaga warung, seorang gadis muda bernama Yuli menyambut Pak Bambang dengan senyum ramah. Yuli adalah seorang wanita muda yang ceria, belum menikah dan bekerja di warung itu untuk membantu keluarganya. Selamat siang Pak, mau pesan apa? Nasi campur atau ada yang lain? Pak Bambang sedikit terkejut mendengar suara lembut Yuli. Ia tak terbiasa disambut dengan nada seramah itu. Dalam hati dia berpikir, andai Ratih bisa seperti ini, mungkin hidupku akan lebih bahagia. Pak Bambang tersenyum kecil, mencoba bersikap biasa saja. Nasi campur aja Mbak, sama teh hangat ya. Yuli mengangguk. Siap Pak, ditunggu bentar ya. Yuli dengan cekatan menyiapkan pesanan Pak Bambang. Tak butuh waktu lama nasi campur dan teh hangat pun tersaji di atas meja. Saat Pak Bambang mulai makan, Yuli duduk di kursi yang tak jauh dari tempatnya, tampak sedang mengistirahatkan diri. Pak, kerja di proyek depan itu ya? Udah lama kerja di sana. Pak Bambang mengangguk sambil menyendok nasi. Iya Mbak, udah hampir setahun ini kerja di proyek sana. Kalau lagi ada proyek ya kerja, kalau enggak ya libur. Yuli tersenyum sambil menyandarkan tubuhnya. Wah hebat ya Pak, Bapak pasti capek banget tiap hari. Apalagi kerja berat begitu. Kalau saya sih cuma jaga warung gak seberapa. Pak Bambang tertawa kecil. Semua kerjaan ada capeknya Mbak, tapi kalau lihat yang jaga warung kayak Mbak, ya enak, gak panas-panasan. Yuli tertawa ringan, tersipu. Iya juga sih, tapi kerja di sini juga kadang melelahkan Pak. Apalagi kalau pelanggannya banyak. Tapi ya disyukuri aja Pak. Pak Bambang tersenyum mendengar itu. Kata-kata Yuli yang lembut dan optimis rasa begitu menyenangkan di telinganya. Ia kembali berpikir kenapa Ratih gak bisa sesabar dan setenang ini. Seandainya hidupnya lebih damai. Percakapan antara Yuli dan Pak Bambang terus berlanjut. Dari pekerjaan hingga obrolan ringan lainnya. Meskipun baru pertama kali berbicara, keduanya merasa nyaman. Suasana itu menciptakan keakraban yang perlahan tumbuh. Setelah selesai makan, Pak Bambang membayar makanannya. Pak Bambang mengeluarkan uang sambil tersenyum. Terima kasih ya Mbak Yuli, nasi campurnya enak. Nanti kalau sempat saya mampir lagi. Yuli tersenyum ramah sambil menerima uang. Iya Pak, jangan sungkan kalau mau makan di sini lagi. Hati-hati di jalan ya. Pak Bambang mengangguk dan keluar dari warung. Saat berjalan kembali ke lokasi proyek, pikirannya masih teringat pada percakapan tadi. Malam itu terasa begitu sunyi di rumah Ratih dan Pak Bambang. Makanan tersaji di meja makan, tapi suasana yang dulu penuh kehangatan kini berganti dengan kesendirian. Pak Bambang makan sendiri di ruang tengah, sementara Ratih makan di dapur sambil sesekali menatap piringnya tanpa nafsu makan. Pagi harinya, suasana tetap dingin. Pak Bambang bergegas berangkat kerja, masih tanpa membawa bekal. Ratih pun tak peduli, bahkan tak mengucapkan sepatah kata pun saat suaminya pergi. Ia sibuk menyiapkan barang dagangannya. Setelah Pak Bambang pergi, Ratih mulai berkeliling seperti biasa, mengayuh sepedanya, hingga akhirnya ia berhenti di depan rumah Pak Satrio membawa bungkusan besar berisi tempe dan sayuran. Dari kejauhan, beberapa ibu-ibu termasuk Bu Ani memperhatikan setiap gerak-geriknya dengan sesama. Sudah kuduga, dia masuk lagi ke rumah Pak Satrio. Lihat tuh, bawa bungkusan segala. Memang sih, aneh. Kok tega ya suaminya kerja keras, dia malah begini. Balas ibu-ibu yang lain sambil mengerutkan kening. Berani benar ya, masuk ke rumah seseorang duda, pagi-pagi begini. Gak takut digosipin apa? Ujar ibu-ibu yang lain. Mereka semua mengangguk setuju, penuh kecurigaan. Beberapa menit kemudian Ratih keluar dari rumah Pak Satrio sambil membawa keranjang dagangannya yang sudah kosong sebagian. Ia terlihat heran melihat ibu-ibu sudah berkumpul di depan rumah Bu Ani tanpa ia panggil. Biasanya ia harus teriak-teriak dulu. Cepat banget kumpul hari ini. Ada acara apa nih? Ujar Ratih cuek. Para ibu-ibu membeli sayur dan tempe dengan sikap pura-pura biasa. Namun salah satu dari mereka yang tak bisa menahan diri mulai bertanya. Ratih, kok kamu rajin banget ya pagi-pagi suka masuk ke rumah Pak Satrio? Ada apa sih emangnya? Ujar Bu Ani berusaha terdengar santai tapi menyindir. Ratih terkejut tapi tetap cuek. Lah,
Ngapain Bu Ani nanya begitu? Saya kan cuma jualan, emang kenapa? Ibu yang lain menimpali dengan nada menyindir. Iya, jualan kok sampai masuk ke rumah orang segala. Padahal kan cukup manggil dari luar aja, kayak kita-kita ini. Ratih membalas dengan nada yang mulai kesal. Kalau cuma belanja biasa ya manggil dari luar, tapi Pak Satrio itu beda. Dia minta tolong sama saya buat bawain belanjaannya langsung. Masalah buat kalian. Ibu-ibu tertawa kecil penuh sindiran. Minta tolong katanya. Tapi kenapa masih tiap hari? Pagi-pagi buta pula, jangan-jangan ada maksud lain. Mendengar itu Ratih tidak tahan lagi. Dengan nada tajam ia membela diri. Dengar ya, 2 hari lalu Pak Satrio minta tolong saya bawain belanjaan. Karena dia sekarang kerja lebih jauh dan berangkat lebih pagi. Dia nggak punya waktu buat belanja sendiri. Kalau nggak percaya panggil aja orangnya langsung. Ibu-ibu saling pandang, ragu, hingga tak lama kemudian Pak Satrio melintas dengan motornya. Ratih segera melambaikan tangan menghentikan Pak Satrio di depan mereka. Pak, tolong sebentar. Jelasin ke ibu-ibu ini kenapa saya masuk ke rumah Bapak pagi-pagi. Pak Satrio turun dari motornya dengan wajah tenang, kemudian menjelaskan kepada ibu-ibu. Maaf kalau menimbulkan salah paham. Benar, saya memang minta tolong sama Bu Ratih. Saya sekarang pindah kantor lebih jauh, jadi berangkatnya harus lebih pagi. Saya minta Bu Ratih biar antar tempe dan sayur ke rumah saya setiap hari, itu aja. Gak ada maksud lain. Para ibu-ibu terdiam. Merasa sedikit malu. Kalau saya tahu ini akan jadi masalah, saya minta maaf, tapi tolong jangan suuzon sama Bu Ratih. Dia cuma bantu saya, gak lebih. Ibu-ibu mulai percaya setelah mendengar langsung dari Pak Satrio. Mereka pun meminta maaf pada Ratih, meski sebagian dari mereka tetap menyimpan sedikit keraguan di hatinya. Bu Ani tersenyum kecil mencoba mencairkan suasana. Ya sudah, kalau begitu kami percaya. Bu Ratih, maaf ya kalau tadi omongan kami kelewatan. Ratih hanya mendengus kecil, lalu melanjutkan berdagang tanpa mempedulikan mereka. Ibu-ibu itu akhirnya bubar setelah selesai belanja. Tetapi dalam hati mereka masih ada tanda tanya kecil yang belum sepenuhnya terjawab. Ratih kembali melanjutkan perjalanannya berusaha tidak terganggu oleh peristiwa itu. Malam itu, Ratih duduk di atas tempat tidur bersama Ferry yang sudah mengenakan piyama dan siap tidur. Lampu kamar redup, hanya ada cahaya kecil dari lampu tidur di sudut ruangan. Ferry tampak gelisah sementara Ratih sibuk dengan ponselnya, memeriksa media sosial untuk mengusir rasa bosan. Bu, kok akhir-akhir ini ayah sering pulang telat? Hari ini aja sampai sekarang belum pulang, padahal sudah jam 8. Ratih menoleh sebentar ke arah Ferry, lalu kembali menatap layar ponselnya dengan nada cuek. Ia menjawab, ya mungkin ayah mesti bekerja, Fer. Namanya juga cari uang. Kadang harus lembur, biasa aja, nggak usah dipikirin. Ferry menatap ibunya merasa jawaban itu tidak memuaskan. Tapi bukannya biasanya ayah nggak pernah pulang larut kayak gini ya, Bu? Ujar Ferry sedikit pelan dan ragu. Ratih menghela nafas panjang lalu menatap anaknya sejenak. Sudah, jangan banyak tanya. Anak kecil nggak usah ikut pusing sama urusan orang dewasa. Mungkin ayahmu lagi banyak kerjaan. Sudah, tidur aja. Namun setelah mengatakan itu, Ratih merasa sedikit tidak tenang. Ia mencoba membuang jauh pikirannya, tapi pertanyaan Ferry menggema di kepalanya. Kenapa Bambang belum pulang juga? Memangnya dia benar-benar lembur? Kalau ayah lembur, kenapa nggak bilang ke ibu dulu? Biasanya ayah selalu cerita. Ratih terdiam sejenak, lalu dengan sedikit kesal berkata, Ferry, ibu bilang jangan pikirin yang nggak penting. Ayah pasti pulang nanti. Sudah kamu tidur aja. Besok kan sekolah. Mendengar nada ibunya yang tegas, Ferry memilih diam. Ia membalikkan badan, memeluk gulingnya, dan mencoba memejamkan mata. Ratih pun mematikan ponsel dan berbaring di samping Ferry. Namun pikirannya kini melayang-layang. Bambang ini kemana? Kok nggak kasih kabar sama sekali? Apa dia benar-benar lembur? Atau ada yang lain? Ratih mencoba mengusir pikiran negatifnya, tapi rasa penasaran itu tak juga hilang. Ia berbaring dalam diam, menatap langit-langit kamar dengan hati yang mulai gelisah. Pagi itu aroma tumisan bawang dan telur dadar mengisi udara di dapur kecil rumah Ratih. Ia sibuk memasak sarapan sambil sesekali melirik ke arah meja makan, di mana Mas Bambang dan Ferry sudah duduk, menunggu dengan tenang. Pikiran Ratih berkecamuk. Semalam aku ketiduran, tapi kenapa Mas Bambang pulang selarut itu? Dia ini sebenarnya kemana? Ratih menyelesaikan masakannya, lalu membawa piring-piring berisi nasi, telur dadar, dan sambal ke meja makan. Ia duduk di kursinya sambil menyendokkan nasi ke mulut Ferry. Ratih dengan nada cuek tapi menusuk. Semalam itu Mas kemana? Pulang larut gak bilang-bilang pula. Mau bikin orang rumah ini khawatir apa gimana? Mas Bambang tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap sekilas ke arah Ratih, lalu kembali memakan nasinya dengan perlahan. Ferry memandang ayahnya pelan. Iya, ayah semalam kok pulangnya malam banget. Aku nungguin ayah, tapi kata ibu, ayah lembur.
Mas Bambang berhenti mengunyah sejenak, menatap anaknya dengan senyum kecil. Iya nak, ayah lagi banyak kerjaan. Namun berbeda kepada Rati, ia tak memberikan penjelasan apapun. Rati semakin kesal melihat sikap suaminya yang memilih diam dan menghindari pembicaraan. Ia meletakkan sendoknya dengan sedikit kasar ke atas piring. Halah, banyak kerjaan. Gak biasanya mas kayak gini, semakin aneh aja sekarang. Mas Bambang tetap diam, memilih menghabiskan sarapannya tanpa menanggapi ucapan Rati. Setelah selesai, ia berdiri dari kursinya, mengambil topi dan tas kerjanya yang sudah tergantung di dinding. Bambang dengan nada datar, aku berangkat dulu, malam ini aku mungkin pulang telat lagi. Kalau ngantuk tidur aja, gak usah nungguin. Rati mendelik, ekspresinya menunjukkan rasa jengkel yang mendalam. Ia menyipitkan mata, menatap Mas Bambang yang berjalan ke arah pintu. Rati sambil bersungut-sungut berkata pada anaknya, lihat tuh Fer, ayahmu sekarang udah kayak bos besar, gak pernah cerita apa-apa, pulang malam, pagi-pagi kayak gak punya keluarga aja. Mas Bambang mendengar ucapan Rati, tapi ia hanya menarik nafas panjang dan tetap melanjutkan langkah keluar, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ferry menatap ibunya dengan sedikit bingung. Ibu, ayah marah ya? Rati mengibaskan tangan, gak usah ikut pusing. Udah Fer, habiskan sarapanmu, nanti telat sekolah lagi. Rati kembali ke dapur untuk membersihkan piring-piring kotor, sementara di dalam hatinya ia merasa semakin tidak puas dengan sikap suaminya. Mas Bambang sekarang benar-benar berubah, pulang malam gak mau cerita, dan sekarang malah bilang gak usah nunggu dia pulang. Ini apa-apaan? Sementara itu di luar rumah, Mas Bambang mengendarai motor bebek bututnya menuju tempat kerja. Pikirannya juga tidak kalah ruwet. Ia memikirkan konflik yang terus memburuk di rumah, namun memilih untuk mengabaikan semuanya. Rati gak akan pernah berubah. Kalau dia nggak mau ngerti aku pun nggak perlu lagi jelasin apa-apa ke dia, gumam Bambang dalam hati. Sore itu di teras rumah yang sepi, Rati duduk dengan lesu, menyusun barang dagangannya yang tersisa. Sesekali ia mengusap peluh di kening, pikirannya berkecamuk. Kenapa Mas Bambang akhir-akhir ini semakin jarang di rumah? Biasanya jam segini dia sudah pulang, tapi kenapa sekarang selalu pulang terlambat? Apa yang sebenarnya terjadi? Pikirannya semakin mengarah ke hal-hal yang tidak diinginkan, membuat perasaan curiganya semakin membesar. Tanpa sadar, ia pun berdiri dan berjalan menuju sepeda yang terparkir di samping rumah. Barang dagangannya disusun kembali, namun hatinya masih terasa berat. Aku harus tahu kebenarannya, gumamnya dalam hati. Tekad mulai tumbuh di dalam dirinya. Rati akhirnya memutuskan untuk mencari tahu. Dengan sepeda, ia mengayuh perlahan menuju tempat kerja suaminya. Pikirannya terus berputar, memikirkan apa yang bisa saja terjadi. Sesampainya di proyek, suasana sudah mulai sepi. Tak tampak lagi para pekerja yang sibuk, dan yang lebih mengejutkan, suaminya tidak ada dimanapun. Apa mungkin Mas Bambang sudah pulang? Rati berpikir, namun perasaan curiganya masih membelit. Namun, saat Rati berbalik arah, matanya tertuju pada motor suaminya yang terparkir di depan sebuah warung makan sederhana. Rati merasa heran kenapa Mas Bambang makan di sini, bukankah biasanya dia langsung pulang jika lapar? Dengan rasa penasaran yang semakin menggelora, Rati memutuskan untuk mendekat. Dari kejauhan ia melihat Pak Bambang keluar dari warung, tampak tengah berbicara dengan seorang wanita yang wajahnya tidak dikenalnya. Wanita itu tertawa dan berbicara santai dengan Mas Bambang, kemudian mereka berdua beranjak ke motor Pak Bambang. Wanita itu menutup pintu dengan rapat, lalu duduk di belakang Pak Bambang yang langsung menyalakan mesin motor. Mereka berdua tampak mesra, berbicara sambil tertawa kecil seolah tidak ada yang aneh. Rati yang melihat semuanya merasa jantungnya berdebar dan perasaan cemas dan marah menyelimuti hatinya. Tanpa bisa menahan diri, Rati berteriak dari seberang jalan, memanggil nama suaminya dengan suara gemetar. Mas Bambang. Namun Pak Bambang hanya menoleh sekilas tanpa berhenti. Ia melajukan motornya, meninggalkan Rati yang berdiri terpaku di tempat itu. Wanita yang duduk di belakang Pak Bambang menoleh ke arah Rati. Tetapi dengan cepat mengalihkan pandangannya dan memeluk erat pinggang Pak Bambang. Rati terdiam seolah dunia berhenti berputar, air mata mulai mengalir, namun ia menahannya, berusaha keras untuk tidak terlihat lemah. Pak Bambang terus melaju bersama wanita itu semakin jauh dari pandangannya. Dengan langkah lemas, Rati kembali ke arah sepeda, namun kali ini hatinya terasa hampa. Tidak ada lagi rasa marah atau penasaran, hanya ada kesedihan yang mendalam dan kekecewaan yang tak terucapkan. Dalam hati Rati, ia sesenggukan pelan. Kenapa kamu melakukan ini, Mas? Apa yang kurang dariku? Apa aku tidak cukup bagimu? Rati mengayuh sepeda pelan pulang ke rumah. Setiap langkah terasa berat, sesampainya di rumah ia hanya duduk di ruang tamu, menunggu Mas Bambang yang belum juga pulang. Hatinya penuh dengan pertanyaan yang belum ada jawabannya, dan perasaan kesepian yang semakin menggelap.
3 jam berlalu sejak Pak Bambang meninggalkan rumah, meninggalkan Rati dalam kegelisahan yang semakin menghimpit. Akhirnya suara motor khas Pak Bambang terdengar dari kejauhan, menyadarkan Rati dari lamunannya. Tanpa berpikir panjang, Rati berdiri, matanya penuh dengan emosi dan langsung mendekati pintu. Begitu Pak Bambang masuk ke rumah, Rati tidak bisa menahan dirinya lagi. Rati dengan suara tinggi penuh emosi. "Mas, ada apa dengan kamu? Apa yang terjadi? Siapa wanita itu?" Pak Bambang hanya berdiri di sana, tidak berkata apa-apa. Wajahnya datar, tidak ada rasa penyesalan ataupun pembelaan. Ia tahu ia telah tertangkap basah. Rati terus menghujani pertanyaan, tak memberi kesempatan kepada suaminya untuk menjelaskan. Rati dengan suara yang semakin meninggi, "Apa kamu pikir aku bodoh? Kenapa kamu berhubungan dengan dia? Apa yang dia punya yang aku tidak punya? Apa kamu sudah tidak nyaman lagi denganku?" Pak Bambang masih diam, menahan semua kata-kata yang ingin keluar. Akhirnya setelah beberapa saat hening, ia membuka mulut, namun suaranya terdengar datar dan penuh kelelahan. "Saya hanya membantu dia belanja tiap sore, Rati, itu saja." "Menolong? Apa maksudnya? Kamu tidak bisa menolong orang tanpa mengganggu keluargamu sendiri." Pak Bambang menghela nafas panjang dan untuk pertama kalinya ia berbicara dengan kejujuran yang pahit. Pak Bambang menjawab dengan suara pelan tapi penuh penyesalan. "Saya merasa nyaman dengannya, Rati. Dia tidak seperti kamu. Dia tidak menyudutkan saya terus-terusan. Dia lembut, tidak kasar seperti kamu yang selalu mempersalahkan saya. Dia menghormati saya dan menerima kekurangan saya dengan lapang." Mendengar kata-kata itu, Rati terdiam. Ada rasa sakit yang menusuk dalam dadanya. Sebuah pengakuan yang membuatnya terkejut. Tak pernah terbayangkan oleh Rati bahwa selama ini suaminya merasa seperti itu. Terus-menerus dihujani kritik dan tidak pernah dihargai. Dalam sekejap, Rati mulai menyadari betapa ia telah kehilangan kendali atas hubungan mereka. Rati pun berbalik, tidak tahan lagi mendengar kata-kata itu. Ia melangkah menuju kamar dengan langkah yang berat, mencoba menahan air mata yang tak bisa lagi ia bendung. Begitu sampai di kamar, Rati jatuh terkulai di tempat tidur, tubuhnya gemetar. Semua yang terjadi seperti sebuah pukulan berat yang membuatnya meragukan dirinya sendiri. Rati dalam isak tangis berbicara pada dirinya sendiri. "Apa yang salah? Apa yang telah aku lakukan? Kenapa aku jadi begini? Aku sudah berapa lama memperlakukan Mas Bambang seperti itu? Apa yang salah dengan diriku?" Keheningan menyelimuti rumah itu. Hanya ada suara tangisan Rati yang sesekali terdengar dari kamar. Pak Bambang hanya berdiri di luar pintu, tidak tahu apa yang harus ia katakan lagi. Beberapa lama kemudian Rati keluar dari kamar. Wajahnya sudah basah oleh air mata dan matanya tampak lelah. Rati dengan suara lemah menunduk. "Mas, aku ingin pergi. Aku butuh waktu untuk sendiri. Aku ingin pulang ke rumah orang tuaku. Aku perlu merenung tentang apa yang telah terjadi dan tentang diri kita." Pak Bambang hanya terdiam, tidak berani berkata apa-apa. Ia melihat Rati berjalan menuju pintu dengan langkah yang penuh kebingungan dan seolah-olah untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa begitu jauh dari istrinya. Pak Bambang menjawab dengan suara pelan yang hampir tak terdengar. "Jika itu yang kamu inginkan, Rati." Rati menolak sejenak, melihat suaminya yang sudah tidak lagi berbicara, hanya ada keheningan yang menambah berat suasana. Setelah 2 minggu penuh dengan renungan, penyesalan, dan introspeksi, Rati dan Pak Bambang akhirnya berdiri di ambang sebuah babak baru dalam kehidupan mereka. Mereka telah melalui perjalanan emosional yang panjang, tetapi kini mereka berdua merasa siap untuk memulai semuanya dari awal. Dengan janji di hati masing-masing untuk merubah diri menjadi lebih baik. Pagi itu suasana di rumah terlihat sedikit berbeda. Meskipun masih ada ketegangan di antara mereka, tetapi ada rasa harapan yang mulai tumbuh. Rati sedang menyusun sarapan di dapur dengan hati-hati, sementara Pak Bambang sedang duduk di meja makan, menunggu seperti seorang suami yang siap menghargai setiap detik bersama keluarganya. Ketika Rati datang dengan hidangan sarapan, Pak Bambang menatapnya dengan penuh pengertian, mencoba menunjukkan bahwa ia menghargai usaha istrinya. "Terima kasih, Rati, semua ini berarti banyak bagi saya." Rati menatap suaminya dengan sedikit rasa canggung, tetapi ada rasa tulus dalam tatapan itu. Ia tidak ingin berlarut-larut dalam kesedihan atau penyesalan lagi. Mereka berdua sudah memutuskan untuk melangkah maju. "Sama-sama, Mas. Aku tahu aku banyak salah selama ini. Aku ingin berubah. Kita mulai dari sini. Kita buat semuanya lebih baik. Satu langkah demi satu langkah," ujar Rati dengan nada lembut. Pak Bambang mengangguk, merasa lega dan sedikit terharu mendengar kata-kata Rati. Ia tahu bahwa perubahan ini tidak akan mudah, tetapi janji mereka untuk saling memperbaiki diri adalah langkah pertama yang sangat berarti. Pak Bambang dengan tegas namun penuh kelembutan berkata, "Aku juga ingin berubah, Rati. Aku tahu aku banyak kurang. Aku ingin memperbaikinya. Kita harus saling belajar untuk lebih fokus." Rati tersenyum meski sedikit ragu. Ia ingin meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah langkah yang tepat. Ia ingin melihat Pak Bambang berusaha. Dan lebih dari itu ia ingin menunjukkan bahwa ia juga bisa berusaha untuk memperbaiki segalanya.
Rati dengan percaya diri yang baru. Kita bisa, Mas. Kita harus percaya pada proses ini. Aku tahu kita bisa seperti dulu, bahkan lebih baik. Pak Bambang mengangguk lagi, kali ini dengan senyum yang lebih lebar. Ia merasakan sesuatu yang berbeda dalam diri istrinya. Rasa harapan dan ketulusan yang belum pernah ia rasakan dalam beberapa waktu terakhir. Ini adalah awal yang baru. Sambil menikmati sarapan bersama, mereka berbicara lebih banyak tentang masa depan mereka, tentang hal-hal kecil yang dulu sering terlupakan. Mereka mulai mendiskusikan rencana-rencana sederhana, seperti bagaimana mereka bisa saling membantu dan mendukung satu sama lain lebih baik. Bagaimana mereka bisa melibatkan Ferry lebih banyak dalam kegiatan keluarga, dan bagaimana mereka ingin mempererat hubungan mereka dengan komunikasi yang lebih terbuka. Setelah ini, kita akan lebih sering bicara, Rati. Aku ingin tahu apa yang kamu rasakan, dan aku ingin kamu tahu apa yang aku rasakan. Aku tidak mau ada lagi yang disembunyikan. Rati dengan senyum tulus. Aku setuju, Mas. Aku akan lebih terbuka, dan aku ingin mendengarkanmu lebih banyak. Kita tidak akan lagi saling diam dan merasa jauh. Mereka berdua saling menatap, dan dalam tatapan itu, mereka menemukan kembali kepercayaan yang dulu sempat hilang. Meskipun perjalanan ini baru dimulai, mereka sudah tahu bahwa apa yang terpenting adalah komitmen dan niat untuk berubah bersama. Mereka sudah siap untuk merawat hubungan ini dengan cara yang lebih baik, lebih sabar, dan dengan penuh cinta. Saat itu suara Ferry terdengar dari luar rumah. Rati dan Pak Bambang segera berpaling dan melihat anak mereka datang dengan ceria. Rati tersenyum dan Pak Bambang juga ikut tersenyum lebar. Mereka tahu perjalanan ini tidak hanya untuk mereka berdua, tetapi juga untuk keluarga mereka. Ferry, sudah bangun sayang? Ayo kita makan bersama. Ferry berlari menuju meja makan dengan senyum lebar dan begitu duduk, Rati serta Pak Bambang saling bertukar pandang penuh harapan.